Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Mari kita tunduk kepala minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan Yesus masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang terus berikan pada kami. Saat ini kami mau membaca dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga para pendengar, Tuhan juga memberikan penerangan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Yang berbunyi begini. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah kita harus mempertahankan ajaran yang sehat dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Rasul Paulus dia memberikan peringatan ini terdengar sangat aktual bagi kita. Di zaman sekarang pun kita menjumpai sikap penolakan terhadap ajaran yang sehat dan benar. Dan banyak orang justru mendengarkan guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan tidak sehat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sungguh sangat mengherankan bahwa masih ada orang yang beriman yang mudah terpesona pada kata-kata yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Yesus dan Rasul Paulus memperingatkan orang-orang yang sikap pamer para ahli Taurat dalam peribadatan dan dalam perjamuan. Pada waktu Yesus berjumpa dengan ahli Taurat di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 51. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mereka sangat menekankan janda-janda, bahkan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Jadi ahli Taurat itu kalau berdoa sangat panjang. Itu kita bisa baca di dalam Markus 12 ayat yang ke-40. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, teladan dalam beribadat kepada Tuhan justru ditemukan dalam diri seorang janda yang miskin, yang memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya. Itu dijelaskan di dalam Markus pasal 12 ayat 44. Seorang janda yang sangat miskin, tetapi dia mau menerapkan ajaran yang benar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, keteladanan beriman tidak ditemukan pertama-tama pada penampilan, melainkan pada penghayatan yang seringkali tidak kelihatan. Jadi bukan pada penampilan, tapi pada penglihatan yang tidak kelihatan. Sama seperti seorang janda tadi. Tidak kelihatan, tetapi dia memberi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mempertahankan ajaran yang benar dan sehat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada orang-orang tertentu yang pernah hadir dalam kehidupan kita dan memberi inspirasi serta pengaruh yang sangat baik. Itulah para nabi-nabi yang benar, Rasul Paulus dan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mereka inilah yang seharusnya kita dengar dan menjadi teladan dalam menumbuhkan iman kita yang sehat dan benar. Dan saya kira di akhir zaman ini kita perlu mempertahankan pengajaran yang benar dan sehat. Karena di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam. Ada pengajaran dari Korea yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang tahun sekian, bulan sekian, ternyata belum datang-datang.
Ada juga pengajaran dari Cina yang mengatakan bahwa kalau beribadah harus berbuka baju dan sebagainya. Dan saya kira ini semua pengajaran yang tidak benar. Tapi marilah kita sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, kita harus selalu mempertahankan ajaran Tuhan Yesus yang benar dan yang sehat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Paulus ajarkan kepada Timotius, dan Tuhan Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya, supaya mereka selalu mempertahankan pengajaran yang benar dan sehat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni kami jikalau kami sudah seringkali terpengaruh dengan pengajaran yang tidak benar. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami selalu hidup dalam kebenaran firman daripada Tuhan Yesus sendiri. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Sampai kita bertemu pada kesempatan yang lain.